Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisid din. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'ilmihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu memperbanyak syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu memperbanyak membaca alhamdulillah, alhamdulillah secara lisan, secara batin, lafzun wa makna. Maka orang yang selalu mengucapkan syukurnya kepada Allah, lisannya, hatinya, lafaznya, lahiriahnya, batiniahnya, maka akan diberikan oleh Allah segala macam anugerahnya. Bisa jadi ampunan Allah senantiasa menyertai kita, kesehatan yang diberikan oleh Allah menyertai kita, kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan kita sampai saat ini berjumpa dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan kelahiran Rasul, dibarengi dengan turunnya berjuta-juta, bermiliar-miliar rahmat yang diberikan oleh Allah seiring turunnya hujan. Bahkan malaikat mampu menghitung jumlah tetesan air hujan miliaran, berapa pun mampu menghitungnya, tetapi malaikat Allah tidak mampu menghitung berapa pahala, berapa jumlah bacaan-bacaan sholawat, nilai-nilai bacaan sholawat yang disampaikan kepada kekasih kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah panjang umur fi taatillah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perjalanannya bertemu dengan pelayan tercinta
lebih dari 10 tahun menyertai baginda Rasulullah SAW. Segala kebutuhan baginda Rasul disiapkan. Di saat baginda Rasul dari perjalanannya melihat sahabatnya yang bernama Sufyan, yang bernama sahabat Tauban, melihat dalam kondisi susah, melihatnya dalam kondisi semakin kurus, semakin bersedih, maka baginda Rasul memanggilnya dengan hatinya yang sangat cinta. Wahai sahabatku, adakah permohonan, adakah masalah, adakah sesuatu yang menganjal pada dirimu sehingga engkau dalam kondisi sakit-sakitan, kurus, sedih? Mengapa wahai sahabatku? Apakah ada pelayanan-pelayanan yang aku berikan kepadamu? Apakah ada dari keluargaku yang kurang berkenan menurut hatimu? Dijawab Rasul, tidak ya Rasul. Saya sedih setiap kali panjenengan keluar dari rumah, lebih-lebih berhari-hari tidak pulang. Saya mesti sakit ya Rasul. Kenapa dan mengapa wahai sahabat? Karena saya berlama-lama berpisah dengan panjenengan. Kangennya Rasul dengan panjenengan. Sering saya sakit ketika panjenengan berlama-lama tidak pulang. Baik, kalau begitu apa yang menjadi keinginan panjenengan wahai sahabat? Saya berharap panjenengan tetap sehat. Saya berharap panjenengan tetap kuat. Apa yang engkau inginkan dari aku sebagai juraganmu, sebagai Nabi dan Rasul? Pertanyaan sahabat sungguh sangat luar biasa. Ya Rasulullah, uridu murafaqaka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya sedih ketika berpisah dengan panjenengan. Saya ketika berlama-lama jauh dari panjenengan, saya selalu bersedih, bahkan sering sakit, karena saya tidak ingin berpisah dengan panjenengan, bukan hanya di dunia saja ya Rasul, tetapi ingin berjumpa dengan panjenengan kelak sampai di akhirat. Apakah saya yang hanya pelayan ini bisa bersama engkau di surga ya Rasulullah? Uridu murafaqaka fil jannah. Saya ingin bersamamu bukan di dunia ya Rasul, tetapi ingin bersamamu sampai di surga nanti. Lalu Rasulullah merenung sejenak. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyunya berdasarkan pertanyaan dari sahabat-sahabat pelayan tercinta Rasulullah. Ayat itu termaktub dalam kajian surat An-Nisa ayat 36. Wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Langsung direspon oleh Allah, dijawab oleh Allah, tidak melihat seorang pelayannya, tetapi melihat permintaannya yang luar biasa. Allah menyampaikan wahyunya lewat malaikat Jibril. Disampaikannya, wahai sahabatku sahabat, jika engkau taat kepada Allah, siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulmu, saya sebagai Nabi dan Rasulmu, maka faulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim nabi, maka kelak akan bersama para nabi, bersama para rasul, bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, bersama di surga nanti. Wahai sahabat, wahai sahabat-sahabat, wa hasuna ulaika rafiqa, dan teman-temanmu yang baik itulah para nabi, para rasul, para sahabat, orang jujur, dan para syuhada yang gugur di medan perang. Itulah teman panjenengan wahai sahabat, kelak di surga nanti juga bersamaku nanti. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dari keterangan turunnya asbabun nuzul ayat ini bahwa
konsep menggapai surga Allah jalannya ada dua. Yang pertama, tetap tahankan keimanan kita, tetap taatlah kepada Allah, tetap taatlah kepada Rasulullah, maka jaminan surga pasti akan kita gapai. Siapapun kita, tanpa melihat derajat mereka, walaupun kita rendah di masyarakat, walaupun kita tidak ada harganya di tengah-tengah masyarakat karena kita hanya rakyat biasa, tetapi apabila kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, apa yang menjadi perintahnya senantiasa istiqomah kita kerjakan, apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya senantiasa kita tinggalkan, maka kita akan menjadi jaminan kelompok orang-orang yang diunggulkan oleh Allah di surga. Lebih-lebih apabila kita menjadi orang yang dermawan, orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, orang yang senantiasa gemar bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisannya selalu bersolawat kepada Rasulullah, hatinya selalu bergetar ketika disebut nama Rasulullah, maka jaminan surga akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang lisannya basah dengan sholawat, yang lisannya selalu menyebut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, "Ma'min minal ayyami yusalli alayya fi kulli yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina fil akhirati wa thalathina fid dunya." Yang artinya barang siapa dalam sehari semalam saja mampu membaca sholawat kepada Rasulullah minimal sallallahu alaihi wasallam seperti sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam, cukup dibaca 100 kali saja dengan istiqomah sehari semalamnya, qadallahu lahu bi'ata hajatin, Allah akan kabulkan 100 hajatnya. Sab'ina fil akhirati, keinginan, harapan, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah sebanyak 70 macam ketika kita sudah kembali di akhirat kita. Wa thalathina fid dunya, hajat kita, apapun keperluan kita, cita-cita dan harapan kita sebanyak 30 akan diberikan oleh Allah di dunianya berkah bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lisannya terkunci, yang hatinya terkunci, enggak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang bakhil. Al-bakhilu idza dzukirtu alayya fala yusalli alayya. Orang yang bakhil di sisi Allah, orang yang bakhil di sisi Rasulullah, orang yang bakhil dunia dan akhiratnya adalah orang yang enggan membaca sholawat, padahal nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan sholawat, lisannya tertutup, hatinya tertutup, mengeras seperti batu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Rahmat, dalam sebuah kajian kitabnya dijelaskan Tambiul Ghafil, suatu ketika sahabat tercinta Rasulullah Sufyan As-Sauri al-alim al-alam, beliau sedang menjalankan ibadah hajinya. Bersamaan itu pula ada seorang laki-laki pemuda yang masih terjaga. Ketika hina qadamahu wa rafa'a qadamahu yusalli ala nabi, mengangkat kakinya, menurunkan kakinya ketika tawaf membaca sholawat, menurunkan kakinya
sedang sa'i membaca sholawat. Setiap gerakannya menurunkan kakinya, mengangkat kakinya, membaca sholawat kepada Rasulullah. Sehingga sahabat Sufyan Tsauri mengikuti dari belakang. Rahasia apa? Seorang pemuda ini kok membaca sholawat? Saya tidak pernah mendengarkan baginda Rasulullah mengajarkan ketika keluar bersolawat kepada Rasulullah mengangkat kakinya. Saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah mengajarkan menurunkan kakinya membaca sholawat. Pemuda ini kok aneh membaca sholawat seperti itu? Tidak pernah dengar. Hingga akhirnya di saat selesai kuahnya, di saat selesai sa'inya, longgarnya, didekati oleh Sufyan Tsauri, seorang alim. Wahai sahabat, gerangan apa, rahasia apa yang terjadi ketika panjenengan wahai seorang pemuda mengangkat kaki, menurunkan kakinya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lisan panjenengan tidak pernah berhenti berkata sholawat. Panjenengan sinten wahai Bapak? Bertanya pemuda. Saya Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan namanya, langsung merangkul pemuda itu. Panjenengan seorang alim alama sahabat Rasulullah yang luar biasa, seorang tabi'in yang luar biasa. Panjenengan adalah orang yang dekat dengan Allah. Andaikan bukan orang yang dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, saya tidak menceritakan amal rahasia saya bersama ayah saya. Baik, saya akan cerita Bapak. Ketika saya berangkat haji dengan ayah saya sudah tua renta. Ayah saya sudah tua renta bapaknya. Kemudian ayah saya sakit-sakitan. Ketika menjalankan tawaf sakit, ketika malam pun sakit, terus saya obati, saya panggilkan dokter. Sakitnya bukan berkunjung sembuh, tetapi mengantarkan malam itu sampai akhir hayat. Di saat meninggal dunia ayah saya bersedih karena pulang tidak bersama ayah saya. Lebih sedih lagi, ayah saya meninggal dunia dalam keadaan wajahnya hitam gelap, tidak mampu mengucapkan kalimat Allah, tidak mampu menghancurkan kalimat la ilaha illallah. Buat saya sedih. Wahai sahabat-sahabat, di saat saya sedih, saya tunggu jenazah ayah saya. Posisi saya ada di tengah-tengah jenazah ayah saya sampai menunggu esok dimakamkan. Malam yang hening itu, malam yang mustajab itu, ada dari sebelah kaki ayah saya seorang laki-laki yang empang sekali, baunya semerbak wangi menghampiri ayah saya, membuka jenazah ayah saya yang wajahnya hitam, lalu diusapkannya wa masaha wajhahu wa yadawaju. Wajah ayah saya yang hitam tidak mampu membacakan syahadat, tidak mampu membaca kalimat tauhid tadi, hitam gelap, diusap oleh orang laki-laki ini, diusap 3 kali, lalu berubah wajahnya menjadi tampan, berubah wajahnya menjadi putih bersih, berubah wajahnya menjadi husnul khotimah. Sehingga dia tanya, panjenengan sinten wahai Bapak yang telah menjadikan ayah saya yang wajahnya hitam gelap tidak mampu husnul khotimah sekarang menjadi seperti ini? Sampeyan tidak kenal saya. Anak Muhammad ibnu Abdillah hamilul Quran wa anna abaka musfon fasikon. Saya adalah Nabi panjenengan Mas, saya adalah Rasul panjenengan Mas. Bapak sampean banyak dosanya dulu, bapak sampean dulu banyak bergelimang dosa, tetapi ketika akan menjalankan ibadah haji, lisannya tidak pernah henti membaca sholawat kepadaku, lisannya selalu bersolawat kepadaku, maka aku diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaatnya. Walaupun dia meninggal dunia dalam husnul khotimah, tapi aku diberikan hak untuk memberikan syafaatnya. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, bahkan wajahnya berseri dalam keadaan mimpi, antara mimpi dan tidur. Setelah itu dalam kondisi dia tertidur di depan jenazah ayahnya, lalu baunya masih semerbak wangi, terbangun lagi. Setelah terbangun, apa yang terjadi? Bau semerbak wangi masih ada.
Dan yang kedua, bukanlah jenazah ayahnya dan ternyata apa yang terjadi? Wajahnya berseri, tanda-tanda husnul khotimah. Diciumnya wajah ayahnya dan berterima kasih. Terima kasih ya Rasulullah, karena syafaatku ayah saya husnul khotimah menjadi husnul khotimah. Terima kasih ya Rasulullah ya Nabi. Ayah saya yang dulu banyak bergelimang dosa, tapi banyak membaca sholawat kepadamu menjadi hamba yang dicintai dan dikasihi. Sehingga itu Pak Kiai, itu yang saya amalkan. Saya meniru amalan yang diajarkan, diamalkan oleh ayah saya, dan saya mengalami sendiri. Ayah saya husnul khotimah bi syafaati Rasulillah wa bi barakati sholawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Dicintai oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan lisan kita, hati kita, seluruh organ tubuh kita cinta sholawat, cinta sholawat, cinta sholawat, dan mudah-mudahan melatih kita bersama-sama baginda Rasulullah, bersama para Rasul, bersama para Nabi, bersama para orang yang jujur, bersama orang-orang syuhada pun di medan perang, bersama Rasulullah masuk di surga Rasulullah, masuk ke surga bersama Rasulullah, bi syafaat Rasulullah wa bi barakati sholawat Rasulullah. Kapan saya tidak dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil